Coba kamu bayangin gini, kamu punya warung kecil di pinggir jalan, punya jualan apa ya, kayak karedok, terus bakso, sosis dan lain sebagainya lah. Kalau kamu nggak punya mesin edisi, pasti pembelimu kalau nggak punya duit cash, mereka akan kesusahan. Pasti itu. Tapi sekarang cuman pakai QR semuanya jadi beres. Pembelimu juga gampang, bayarnya tinggal scan doang. Daganganmu laris karena pembayarannya efisien, cepet, gampang. Akhirnya apa? Pembelimu senang. Teknologi ini tuh bikin kita makin gampang, makin enak, makin mudah lah untuk transaksi. Tapi anehnya, Amerika tuh justru nggak seneng sama ini. Mereka bilang sistem kita tuh bermasalah, men. Katanya sistem kita tuh terlalu lokal, terlalu tertutup lah. Padahal ini kan karya anak bangsa ya. QRIS dan GPN itu tuh dirancang dari kita untuk kita. Lalu kenapa mereka yang sewot ya? Dan mungkin ini tuh bukan cuma tentang teknologi, men, tapi tentang siapa yang bisa megang kendali ekonomi kita. Sebelum kita bahas konflik ini lebih jauh, mending kita ngerti dulu deh, apa sih QRIS itu? Apa sih GPN itu? QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standar itu tuh kayak penyatu semua dompet digital, e-wallet lah. Kamu mau pakai GoPay, kamu pakai OVO, kamu pakai ShopeePay, pakai Dana, apapun itu, semua bisa transfernya pakai QRIS. Kamu tinggal scan aja, QRIS bisa nerima, men. Sementara GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional itu tuh kayak jalur bebas hambatan tapi di dalam negeri. Jadi ketika transfer, uangnya tuh nggak harus ke luar negeri dulu, tapi bisa langsung berputar di dalam negeri. Efeknya apa? Efeknya kalau itu semua bergerak di dalam negeri, berarti jalurnya lebih singkat, lebih ringkas, lebih efisien, lebih murah dan juga lebih aman. Dan semua ini dibuat sama Bank Indonesia. Bank Indonesia tuh bikin ini nggak iseng doang. Mereka punya tujuan yang jelas. Mereka pengen semua tuh satu sistem nasional. Terus bisa inklusif dari kota sampai dengan pelosok. Dan biar kita tuh nggak terus-terusan bergantung sama sistem global yang kebanyakan nggak bikin kita untung, men, malah ngerugiin kita. Nah, sampai sini menurutmu gimana? Logis banget kan? Bisa ngebantu banget kan sama masyarakat? Terutama buat kamu yang UMKM, menurutmu gimana? QRIS ngebantu banget atau malah bikin kamu jadi susah untuk pembayarannya? Kamu nggak perlu balikin uang kembalian loh. Tapi kenapa malah teknologi ini yang menurutku bisa bikin semua transaksi dalam negeri lebih mudah, dianggap sebagai masalah sama negara adidaya kayak Amerika Serikat. Jadi pada tahun 2024, Amerika lewat USTR atau United States Trade Representative, mereka tuh ngeluarin laporan khusus. Intinya apa? Intinya mereka tuh nggak suka karena sistem ini terlalu tertutup, terlalu lokal, dan bukankah itu tujuannya ya? Ini tuh maksudnya terlalu tertutup bagi mereka, men, bagi Amerika Serikat. Mereka bilang kebijakan ini bikin pelaku internasional itu tuh susah masuk. Yang dimaksud di sini siapa? Ya jelas kayak Visa, Mastercard, PayPal, dan lain-lainnya lah. Di titik ini kita muncul satu pertanyaan besar nih. Apakah kita akan goyah karena ditekan sama Amerika? Karena dalam praktek bisnis, kalau kita terlalu takut mengganggu urusan dagang dan selalu ngalah untuk menjaga perasaan negara-negara besar, kita pelan-pelan bisa dimanfaatin, men. Nurut itu tuh baik, tapi dari segi geopolitik maupun ekonomi itu nggak selamanya baik. Malah bisa jadi bumerang untuk kita. Kalau kita selalu nurutan dan takut dibilang proteksionis, kita nggak akan punya posisi untuk tawar, men. Dan ini semua bukan cuma teori, dampaknya udah ada kok di lapangan. Lihat aja berita saat ini kayak gimana. QRIS dan GPN itu tuh bukan cuma teknologi. Buat UMKM atau pedagang kaki lima lah, ini tuh jembatan masuk untuk masuk ke dunia digital, men. Bahkan sekarang tukang bakso, tukang sosis pinggir jalan punya akses untuk masuk ke dunia digital. Dengan cara apa? Dengan cara pembayaran mereka melalui digitalisasi juga. Biaya transaksinya lebih mudah, pembayarannya lebih cepat, dan bisa dilakuin dimanapun oleh siapapun.
Tapi kalau kita cuma nurut sama apa yang diomong Donald Trump atau Amerika Serikat dan mulai melonggarkan kebijakan demi menjaga persahabatan di antara kedua negara atau demi menyenangkan pasar global lah, terus yang rugi siapa? Bisa jadi UMKM makin disisihkan. Enggak kok, enggak, UMKM tuh jantung utama negara kita. Hei, hei, Anda mudah sekali untuk mengubah kata-kata. Satu kata-kata punya 1000 arti, men. Kalau sampai pemerintah melonggarkannya, bisa jadi mereka pelaku UMKM lokal itu tuh kena dampaknya langsung. Karena harganya mau nggak mau kan makin mahal tuh kalau ngikutin sistem mereka. Dan alhasil apa? Alhasil pendapatan UMKM lokal jadi makin menurun. Dan yang lebih parah lagi, kalau sampai data entitas kita dikendalikan sama pihak asing, itu artinya apa? Kita bukan lagi kalah secara bisnis, tapi dalam segi kedaulatan juga. Jadi ini tuh udah bukan soal QR code lagi, tapi soal kendali. Dan kita saat ini lagi ada di persimpangan. Mau ikut yang mana? Disinilah muncul pertanyaan besar. Apakah kita udah siap secara mandiri dari sistem pembayaran? Atau kita akan jadi pasar dari negara-negara yang jauh lebih besar daripada kita? Coba lihat India. India tuh udah punya UPI, men. Bahkan UPI sekarang bisa jadi transaksi antar negara di luar sana. Yang akhirnya apa? Akhirnya negara lain tuh ikutan, bukan malah India yang ikut-ikutan sama negara lain. Kita tuh udah punya pondasi dari QRIS dan GPN. Ini tinggal didorong, bukan malah ditahan. Kalau kita selalu takut bikin Amerika kecewa, kemungkinan besar kita nggak akan punya kedaulatan atau identitas digital kita sendiri. Kita selalu dikendalikan dari luar, dan itu artinya kita nggak punya kedaulatan kita sendiri. Tapi kalau kita berani, mungkin ini bisa jadi pembuktian bahwa kita negara berkembang bisa jadi pemain utama di arus ini. Walaupun dengan segala resikonya. Bukan cuman penonton dari sistem orang lain. Dan ini bukan cuman tentang nasionalisme. Ini soal logika ekonomi jangka panjang. Dunia ini lagi berubah, men. Negara-negara BRICS, mereka tuh lagi ngeluh karena mereka pengen ngelepasin dari ketergantungan dolar. Rusia bikin sistem SWIFT sendiri. Terus Cina mereka mendorong yuan digital. Brazil dan India mereka lagi mendorong ke CBDC. Terus Afrika gimana? Afrika lagi ngembangin stablecoin lokal mereka sendiri. Semua bergerak ke arah yang sama. Mereka pengen lepas dari sistem yang udah ada selama ini. Nah, Indonesia udah punya GPN, udah punya QRIS. Sebenarnya Indonesia tuh udah punya starting point yang bagus, men. Tinggal apakah Indonesia berani untuk ngelakuin atau berjuang di situ. Dan di masa depan, men, sistem kayak gini tuh bisa berkembang di dunia Web3. Sistem keuangan yang terbuka, terdesentralisasi, dan juga transparan. Kita bisa aja kok gabungin sistem ekonomi lokal sama teknologi dari global lah, dari dunia lah. Tapi yang ngendalin siapa? Yang ngendalin harus dari negara kita sendiri. Sekarang keputusannya ada di kita. Kita mau tetap ikut sama sistem yang ngendalin kita dari luar, atau kita coba berjuang untuk men, kita dijajah lebih dari 300 tahun, men. Pilihannya itu tadi, kita tetap nurut sama sistem yang lama atau kita berani untuk berjuang ngembangin sistem kita sendiri. Walaupun ya pelan-pelan. QRIS dan GPN mungkin baru permulaan, tapi itu adalah bukti bahwa kita sebenarnya bisa. Indonesia bangun sesuatu yang berfungsi dan merata serta bisa digunain untuk semua masyarakat dari kelas atas sampai paling bawah. Tapi ini semua nggak akan bertahan kalau kita sendiri aja nggak percaya. Jadi aku mau tanya nih sama kamu, kalau kamu jadi pemerintah, kamu bakal terus dorong QRIS dan GPN atau malah mundur demi menjaga hubungan dagang dengan Amerika Serikat? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Kalau kamu suka sama video ini, like aja, gampang kan? Dan biar kamu nggak ketinggalan sama berita selanjutnya, jangan lupa subscribe terus nyalain lonceng kuningnya di pojok. Bye bye, see you di next video.